inner beauty ya. Dan dari luar jenenge apa Mbak, outer beauty. Loading apa gitu? Iya. Dinamika S2. Beradaptasi dengan masing-masing perilaku teman-teman juga. Jadi siapa bilang S2 itu orang-orang bijak semua ya? Enggak gitu. Jadi kita harus beradaptasi masing-masing, belajar untuk mengerti, dan disinilah sebenarnya momen kita untuk kemudian mendewasakan diri gitu. Amunisi teoriku masih dikit. Nah itu menjadi tentang apa? Amunisi teori makin dikit. Terus baru dikit, dan di S2 baru diasah lagi amunisi teorinya, sehingga agak kesulitan ketika itu untuk membedah suatu fenomena baru akan menjadi sulit, karena tadi aku bilang amunisi teoriku di S1 sangat dikit, jadi agak sulit. Beradaptasi sama dosen pembimbing tentunya ya. Next time harus lebih approach-nya ya, harus lebih dimaksimalkan gitu. Nah, ini yang beda banget menurut aku. Kalau di S1 itu usianya kurang lebih mirip-mirip lah, nggak jauh. Nah, kalau di S2 ini usianya bervariagam. Jadi ada yang udah berkeluarga, ada yang masih fresh graduate, dan ada yang masih mencari pekerja gitu. Jadi lebih bervariasi, dan itu kita komunikasinya pun disiplin ilmunya bertambah gitu. Ada sudut pandang dari orang yang udah kerja, ada sudut pandang yang dari fresh graduate, itu sehingga saling seru lah intinya. Tarik ke belakang ya, menilik kembali bagaimana pengalamanku di awal semester 1, 2, wes itu membagongkan sekali, mosak masik tenanan, dalam arti UTS UAS rasanya ngene iki ya S2 gitu. Dulu waktu S1 apapun gampang, tinggal kopas, S-loro ra iso kayak gitu nggak bisa kayak gitu. Kita harus dicetak untuk menjadi gelar M.PDF kok aku gak ring banget sih. Harus, iya, nanti ditit gitu ya, harus gitu. Oh iya, penulisan juga berubah. Saya juga merasakan S1 saya ala kadarnya menulis, kumpulin tugas, yang penting kumpul dapat nilai gitu kan. Nah sekarang tuh lebih hati-hati sama epistemologi, penyebutan satu kata tuh harus benar hati-hati sekarang jadinya. Kesulitannya untuk penyesuaian waktu karena memiliki kesibukan masing-masingnya. Contohnya ada yang menjabat di suatu lembaga pemerintah. Nah itu kan harus menyesuaikan kalau kita mau kerja kelompok ya jadwalnya. Itu sih. Ke pola pikir sih Mbak. Pola pikir, kemudian bagaimana kita memetakan sebuah masalah, kemudian udah memetakan, kemudian menganalisisnya, nih itu jauh beda banget. Biar kita bener-bener ibaratnya aku dulu tuh masih di 0 gitu, sekarang udah di 8 lah paling nggak seperti itu. Apalagi butuh adanya support system ya. Support system mas dalam arti mendukung gimana caranya biar kita tuh menjadi manusia yang layak secara intelektual dan juga secara mungkin inner beauty ya. Dan dari luar jenenge apa Mbak, outer beauty. Karena dari S1 juga sambil kerja juga sih, part time juga di digital marketing gitu. Jadi kalau mau cek LinkedIn di sini, Anda butuh seorang pekerja kreatif, butuh penulis, ya. Ya gitulah. Saya bisa di sini. Ini ruang promosi LinkedIn-nya di sini ya. Butuh pekerja. Editor tolong. Open to work. Karena keterikatan dengan beasiswa itu tadi, pemberi beasiswa, jadi ada MOU yang tidak boleh kita sambil bekerja. Jadi sebenarnya sebelumnya saya ikut di beberapa agensi ya, PR agensi, namun karena keterikatan tadi jadi harus keluar. Kemarin sempat nyambi sambil kerja, ternyata nggak bisa gitu. Kayak pengen, wah koncoku udah bisa nih S2 sambil kerja, ternyata malah mosak masih sendiri. Nggak
bisa, chaos banget Mbak. Kayak bener-bener aku nggak bisa membagi waktuku dengan baik, manajemen diriku wes amburadul pol. Bagiku karena pengen ngajar gitu, karena wah pengen sharing ilmu lah intinya ya. Pengen belajar, pengen ngajar, kemudian berbagi ilmu di teman-teman yang lain gitu. Bahasa kasarnya dosen lah ya, pengajar tuh dosen, tapi saya nggak terpatok pada dosen sih, tapi pengen mengajar, tentunya harus punya syarat, tentunya syarat tiketing lah intinya, tiket masuk gitu. S2 jadi alasan untuk ngambil itu gitu. Di satu sisi pengen tetap jadi dosen, ya cuman kan sekarang dosen harus S3 ya pemirsa. Ya kita harus belajar 4 tahun lagi gitu kan. Gak mau jadi artis? Ya, pengen jadi artis, cuma masalahnya bisa nggak ya gitu. Amin. Sebenarnya ada 2 pilihan yang mau saya rencanakan, yaitu mencari kerja, dan yang kedua saya lanjut lagi studi. Itu sih. Jadi lihat nanti peluangnya lebih dekat yang mana itu untuk rencana. 2 planning besarnya itu. Pertanyaan terakhir. Gila, pas cuy. Sorry. Terus. Gak apa ya? Tipsnya, nikmati hidup Anda. Ya kan? Karena dengan menikmati hidup, kita tahu meaning dari hidup itu apa gitu. Yang pasti di S2 itu menurut saya nggak terlalu sibuk di S1 ya. Mulai dari mata kuliahnya, jadwalnya, dan sebagainya. Terus yang kedua yang paling menarik itu teman-temannya. Jadi kita mendapat relasi baru dari tadi yang udah bekerja, terus ada yang di pemerintahan. Bahkan di kelas saya ada mahasiswa asing juga. Jadi koneksinya itu beragam gitu. Jadi seru lah, bisa dicoba untuk kalian. Mungkin dibulatkan dulu tekadnya. Jika memang benar-benar mantep untuk S2, baru untuk untuk S2 gitu. Karena nggak gampang untuk menjalani S2 itu. Kalau memang benar-benar wes yakin, ya udah gas aja gitu. Misalkan S1 nih aku bingung, aduh aku kerja apa ya, ambil S2 aja apa ya. Nah itu jangan, karena S2 tuh bukan pilihan yang bisa diambil tanpa adanya reason yang kuat. Karena takutnya nanti teman-teman bakalan kehilangan fokus seperti saya, kehilangan fokus di tengah-tengah saya gitu. Maksudnya kehilangan semangat, kehilangan minat, terus tiba-tiba stuck, terus nggak lanjutin. Nah itu harus sayang duitnya ya, sayang yang pemberi scholarship juga gitu. Jadi komitmen itu harus dimulai dengan semangat belajar. Kalau ditanya apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi adalah duit orang tua.